Sempat disinggung istri Putra Siregar, ternyata inilah sifat asli Cika dalam kasus pengeroyokan Putra Siregar. Yang akan kita bongkar lewat Baca Wajah. Kalau kita lihat dari wajah Cika, Cika itu adalah seseorang yang suka bertualang, suka nyobain hal-hal baru. Dan ini yang penting nih, Cika adalah seseorang yang sensitif terhadap kritik. Artinya, Anda harus mengetahui bahwa kenapa sih Cika itu banyak terlibat dalam kasus atau masalah di mana-mana. Bisa jadi inilah yang menyebabkan Cika sering terlibat. Karena kalau Anda lihat dari jarak antara hidung dengan bibirnya, itu sangat pendek. Dan ini menunjukkan bahwa Cika itu orang yang nggak gampang menerima sebuah kritik. Nggak gampang untuk menerima sebuah masukan. Dan terkadang bisa saja ketika seseorang membicarakan hal lain yang nggak ada hubungannya dengan dia bisa merasa, kayaknya ngomongin saya ya. Dan ini adalah sebuah sikap yang mungkin nggak banyak orang yang tahu. Dan ini juga yang membuat dia juga terlibat sebuah tantangan dengan video yang dilakukan klarifikasi oleh dia dengan Deddy Corbuzier. So, sensitivitas yang tinggi menyebabkan seseorang jadi agak sedikit sensi. Ngomongin hal-hal yang bukan ada hubungannya dengan dia, bisa saja dianggap ngomongin tentang dia dan diambil ke hati. Selain itu, Cika juga seseorang yang berbibir agak cukup tipis, terutama di bagian atasnya. Dan ini berarti bahwa Cika ketika berbicara, terkadang-kadang tajam tuh rasanya. Nyelekit tuh rasanya. Dan ini juga yang mungkin menyebabkan orang jadi sensi dengan dia, atau bisa saja dia menyakiti hati orang lain walaupun belum tentu itu adalah niatan dari dirinya. Selain itu, kalau kita lihat dari sifat Cika, kita bisa lihat antara mata kanan dengan mata kirinya itu nggak terlalu balance. Berarti apa? Berarti Cika memiliki pemikiran yang unkonvensional. Dalam arti, apa yang dipikirkan itu tidak seperti orang biasa. Dia berpikirnya lebih kreatif. Cika adalah seseorang yang kreatif, kita bisa melihat dari bentuk alisnya dan juga dari jidatnya. Imajinatif, terkadang berpikir out of the box. Dan yang paling menonjol adalah cara dia berpikir terkadang dilihat oleh orang lain sebagai sesuatu yang nggak normal. Bukannya jelek ya, ini adalah tanda-tanda seseorang yang kreatif. Dan memang biasanya seseorang yang kreatif memiliki pemikiran yang berbeda dari orang yang biasa. Dan ini dimiliki oleh Cika. Anda dapat melihat bahwa ada perbedaan antara mata kanan dengan mata kirinya. Di mana satu mata terlihat lebih kecil atau size-nya lebih kecil dibandingkan mata yang satu lagi. Dan ini menunjukkan bahwa Cika sebenarnya seseorang yang terkadang jadi memiliki kepribadian yang berbeda dari apa yang ditunjukin di luar dengan sebetulnya apa yang dia miliki di dalam. Dan inilah yang memungkinkan kenapa Cika menjadi seseorang yang cukup tertutup sekarang. Bisa saja itu karena memang kepribadian sebenarnya seperti itu. Dan buat Cika untuk menonjolkan apa yang dirasakan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang penting. Menunjukkan perasaan buat dia bukanlah sesuatu yang penting-penting banget sih sebetulnya. Dan ini juga bisa dilihat dari bentuk matanya. So, kenapa sih Cika bisa banyak terlibat dalam banyak kasus? Mungkin kita bisa lihat dari bentuk rahang dan dagunya ya. Menunjukkan bahwa Cika itu punya energi yang kuat. Plus, dia itu sangat ingin untuk muncul dan mencoba banyak hal baru, alias petualang. Ditambah lagi dengan bentuk bibirnya yang menunjukkan bahwa dia itu ngomongnya terkadang pahit. Plus juga jarak antara hidung dengan bibirnya yang menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang sensitif terhadap masukan atau terkadang menerima masukan sebagai sebuah bentuk kritik. Bisa saja ini membuat masalah itu terjadi. Belum lagi kalau kita lihat dari pipinya dan matanya, Cika adalah wanita yang menarik. Cika memiliki sebuah trait yang bisa saja mengundang para pria-pria untuk mengganggunya. Dalam arti kata mengganggu untuk iseng-iseng. Lebih ke menggoda lah tepatnya. Belum tentu serius loh. So, bisa jadi inilah yang menyebabkan Cika banyak terlibat dalam hal-hal yang menantang di saat ini. Dan hal ini juga menjelaskan kenapa Cika ketika diundang oleh Deddy Corbuzier masih nyenggol-nyenggol mantannya si Torik. Karena dia seseorang yang
mungkin aja ngerasa bahwa Thorik dan Fuji sedang ya ngapa-ngapain gitu. Dia merasa bahwa kayaknya ini nyinggung saya ya, karena dia sensitif terhadap kritisisme. Dan kebetulan karena memang dia aktif, dia punya energi banyak, dia diundang oleh Deddy Corbuzier, dan dengan daya imajinatif dan kreatif dia, serta gaya berpikirnya yang tidak konvensional, tidak seperti orang biasa, ya jadilah akhirnya dia Noel mantan pacarnya alias Thorik dan Fuji. Jadi kalau dibilang dendam dengan Thorik, saya rasa enggak. Hanya saja memang dia itu cukup sensitif dan ketika berkata cukup pahit. So, itulah pembacaan singkat tentang Chika Chandrika dan kenapa sih dia bisa banyak terlibat dalam berbagai kasus sebagai contoh Putra Siregar dan juga masalahnya dengan Thorik. Buat Anda yang pengen dibacain wajahnya, kontak nomor di bawah ini. Saya akan bacakan berdasarkan ukuran-ukuran yang presisi dan hal ini bukanlah sebuah ramal-ramalan.